Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Majapahit, Prodi Manajemen semester 3 akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Simak video berikut ini ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eka Nurmahvina dengan NIM 520020030026. Perkenalkan, nama saya Ilsa Hatin Ainunisa, NIM 520020030041. Perkenalkan, nama saya Meileni Putri dengan NIM 520020030047. Perkenalkan, nama saya Sinta Muji Pratidina dengan NIM 520020030078. Pengertian analisis jabatan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan atau job content yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja, serta mengenai syarat-syarat kualifikasi dari suatu jabatan atau job specification yang dibutuhkan seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang dapat menjalankan tugas-tugas dalam suatu jabatan dengan baik. Tujuan dari analisis jabatan adalah 1. Menetapkan spesifikasi karyawan, yaitu dengan analisis jabatan maka dapat dimiliki persyaratan kepegawaian dan juga dapat diberikan pengertian mengenai tugas yang terkandung dalam suatu jabatan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menduduki suatu jabatan agar pekerjaan terlaksana dan berhasil. 2. Menentukan kebutuhan pelatihan, yaitu dengan menggunakan hasil analisis jabatan, maka dapat diketahui kemampuan maupun keahlian apa yang dibutuhkan karyawan, sehingga dapat ditentukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut dalam membantu pelaksanaan pekerjaannya. 3. Menentukan peringkat, yaitu dengan analisis jabatan maka dapat diketahui bobot dari suatu jabatan sehingga dapat dinilai dan dibandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan lainnya dan dapat disusun peringkat jabatan dalam organisasi. Manfaat dari analisis jabatan adalah 1. Memberikan gambaran mengenai tantangan yang bersumber dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. 2. Menghilangkan persyaratan jabatan yang sebenarnya tidak diperlukan karena didasarkan pada pemikiran yang diskriminatif. 3. Menemukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong maupun yang menghambat kualitas kerja karyawan. 4. Merencanakan ketenaga kerjaan di masa depan. 5. Menyesuaikan lamaran yang masuk dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Aspek jabatan dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada aspek kegiatan pelaksanaan pekerjaan mengenai apa yang sebenarnya dikerjakan oleh pemangku jabatan. Kedua ada aspek persyaratan dari seorang pemangku jabatan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemangku jabatan agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu ada 3. Pertama, informasi jabatan. Informasi jabatan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut apa yang akan dikerjakan, lalu bagaimana cara mengerjakan dan mengapa harus melakukan pekerjaan itu. 2. Ada persyaratan jabatan, yaitu mengenai kualifikasi umum dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. 3. Ada informasi perilaku. Informasi perilaku ini menjelaskan mengenai daftar perilaku apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tentu harus berhasil
dan juga daftar tuntutan pekerjaan. Lalu yang diperlukan seperti misalnya pekerjaan menuntut duduk lama, lalu berdiri lama, serta ketahanan fisik yang tangguh. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.